Selamat datang di Kenjelo. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar persyaratan masuk TNI atau seputar penerimaan masuk TNI yang telah masuk di kolom komentar channel saya, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, dan komentarnya. Oke, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di komentar channel saya seputaran bagaimana cara masuk TNI, dan kali ini akan saya jawab satu persatu. Semoga bisa menambah atau membantu yang akan mendaftar menjadi anggota TNI. Yang banyak dipertanyakan di seputaran masuk TNI adalah bagaimana cara untuk pertama untuk daftar menjadi TNI. Nah, untuk daftar menjadi TNI, yang langkah pertama yang dilakukan adalah mendaftar online melalui website resmi TNI ataupun di website resmi TNI Angkatan Laut. Yang mau daftar Angkatan Laut, terus Angkatan Darat yang mau daftar Angkatan Darat juga yang website resmi TNI Angkatan Udara. Untuk yang mau daftar Angkatan Udara. Dan aja yang bertanya juga, bagaimana kalau nggak daftar online, apakah kita bisa langsung daftar langsung di tempat pendaftaran? Untuk jawabannya bisa, di sana nanti bisa mendaftar langsung. Jadi waktu nyampe di tempat pendaftaran bilang memang belum melaksanakan daftar online, nanti akan dikasih informasi bagaimana cara untuk mendaftarkan tanpa daftar online, tapi langsung ke pendaftaran oleh penerimaan rekrutmen TNI, baik di darat, laut maupun di udara. Ada yang bertanya juga, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah lulus SMP bisa menjadi anggota TNI? Jawabannya bisa. Untuk yang lulusan SMP bisa mendaftar di strata Tamtama. Itu pun semua harus persyaratannya harus benar-benar dilengkapi. Selain ijazah SMP, yang lainnya lihat di persyaratan masuk menjadi TNI, ada di channel-channel saya juga, ada di Google. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika ijazah SD SMP saya formal, habis itu untuk SMA paket C, apakah saya bisa daftar menjadi bintara? Jawabannya bisa, karena untuk ijazah paket C sudah dari Departemen Pendidikan sudah diakui bahwa itu sudah setara dengan SMA, walaupun itu paket C tapi setara, dan itu bisa untuk mendaftarkan menjadi bintara di Angkatan Darat, Laut maupun di Angkatan Udara. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana jika saat daftar online pengisian data diri saya salah? Nah, jangan panik, biarkan aja, jangan ini. Ntar kalau memang tidak bisa dibenahi di daftar online, saat daftar ulang nanti bisa dibenahi. Saat daftar ulang di sana data-data diri bisa dibenahi dan harus laporan di panitia penerimaan perekrutan TNI. Itu jawabannya. Jadi jangan khawatir jika terjadi kesalahan di saat daftar online. Pertanyaan berikutnya, Bang, gimana kalau gigi saya lubang? Nah, untuk gigi lubang
harus diperiksakan di dokter gigi. Jadi kalau di gigi lubang tidak bisa menjadi anggota TNI, tapi harus diperiksakan, jangan menyerah, diperiksakan di dokter gigi nanti ditambal, itu tidak pengaruh, jadi bisa, jadi tapi persyaratannya harus diperbaiki ataupun ditambal. Dan saran saya, kalau penambalan atau pemeriksaan lebih baiknya dilakukan di rumah sakit tentara. Jadi di sana nanti bisa bilang sama dokternya bahwa untuk perbaikan gigi untuk mendaftarkan TNI, nanti akan diterangkan oleh dokter apa-apa yang akan yang bisa untuk dibenahi. Jadi dokter udah tahu itu. Untuk yang paling banyak ditanyakan itu, apakah benar Bang untuk tinggi badan untuk masuk TNI sekarang untuk pria minimal 170 dan untuk wanita 160? Memang benar, banyak yang beredar waktu bulan, kalau nggak salah di bulan Januari. Di bulan Januari Panglima TNI mengeluarkan ST Panglima tentang persyaratan masuk TNI dengan persyaratan tinggi badan 170 untuk pria dan 160 minimal untuk wanita. Tapi jangan khawatir, untuk ST Panglima yang menyatakan tinggi badan yang sudah berubah menjadi 170 ataupun yang wanita 160 untuk tahun ini belum berlaku. Jadi di website resmi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun di TNI Angkatan Udara semua masih memakai persyaratan yang lama. Jadi silakan, masih persyaratan yang lama, yaitu untuk pria 163 cm dan untuk wanita 157 cm. Sekali lagi, untuk peraturan tinggi badan 170 cm dan atau wanita 160 cm untuk tahun ini belum dilaksanakan. Jadi masih memakai persyaratan yang lama, yaitu tinggi badan untuk pria minimal 163 dan untuk wanita 157. Habis itu ada yang bertanya, Bang, apakah BPJS nanti ditanyakan saat melakukan daftar ulang? Benar. Jadi walaupun tidak ditulis di persyaratan di website resmi TNI, tapi BPJS itu wajib punya. Dan juga ada pertanyaan, Bang, apakah SKCK itu juga diperlukan? Oh, itu wajib, sangat diperlukan. Walaupun kadang di persyaratan itu, tapi itu pasti diperlukan, karena itu menyatakan bahwa ya calon ini tidak ada melanggar kriminalitas sebelum mendaftar menjadi TNI. Banyak lagi apa yang ditanyakan lagi untuk rangkaian tes. Rangkaian tes itu apakah sama, Bang, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara? Untuk rangkaian tes semuanya angkatan sama, baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun di TNI Angkatan Udara, baik itu di strata perwira, pendaftaran perwira, bintara maupun tantama, semuanya sama, tidak ada bedanya. Yang jelas administrasi, habis itu jasmani, kesamaptaan, kesehatan, akademis, fisiologi, mental ideologi, dan wawancara. Terakhir adalah pantokir daerah dan pantokir pusat. Itu semua sama, jadi tidak ada bedanya.
baik di darat, di laut maupun di udara. Apakah soal-soalnya sama Bang untuk pendaftaran di angkatan darat, angkatan laut maupun di angkatan udara? Untuk jawabannya sama semua. Jadi persyaratan itu pertanyaan-pertanyaan yang untuk kayak mental ideologi semua sama. Jadi di angkatan darat, di angkatan laut maupun di angkatan udara semuanya sama. Jadi Anda jika ingin mendaftarkan di angkatan udara, minjem soal di yang sudah menjadi TNI angkatan darat sama semua. Jadi bisa dipelajari. Habis itu apakah Bang untuk rangkaian kesehatan untuk menjadi TNI itu di darat, di laut ataupun di udara itu sama? Untuk rangkaian tes kesehatan di semua angkatan sama. Jadi kesehatan dibagi menjadi dua, kesehatan bagian luar dan kesehatan bagian dalam. Semua sama, tidak ada bedanya. Saat administrasi apa saja Bang yang perlu dibawa? Jadi tes pertama di angkatan darat, di angkatan laut maupun di angkatan udara itu untuk administrasi tidak ada bedanya, apa yang dibawa semua sama. Yang jelas ijazah SD, SMP, SMU, dan disertakan juga untuk hasil nilainya. Jadi hasil nilainya disertakan di ijazah SD, SMP ataupun di ijazah SMA. Yang kedua KTP calon dan juga KTP orang tua atau wali. Habis itu KK, kartu keluarga yang perlu dibawa. Apa lagi ya? Oh, jangan lupa pas foto 3x4 juga 4x6. Selanjutnya SKCK, surat domisili. Jangan lupa surat domisili juga harus bikin atau dibawa saat administrasi, dan juga BPJS, serta membawa map. Kalau di angkatan udara itu, kalau angkatan darat kalau nggak salah pakai map warna merah, dan kalau angkatan laut memakai map warna biru. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bang batas umur untuk daftar TNI? Untuk batas umur daftar TNI itu umur 22 tahun saat buka dik. Jadi minimal itu untuk daftar tentara, umur minimal itu 17 tahun 9 bulan dan maksimalnya 22 tahun saat pembukaan dik. Jadi seumpama pembukaan dik itu di bulan Oktober, nah terus 22 tahunnya di bulan Desember lewat, jadi tidak bisa. Jadi saat pembukaan bulan Oktober seumpama, jadi umur 22 tahun itu sama buka dik tanggal 15 dan dia umur 22 tahun itu di tanggal yang itu masih bisa untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Sementara itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar.
Sekali lagi tetap semangat dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Bravo TNI.